Yakobus 5 ayat 16 bagian B. Yakobus 5 16 bagian B. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak kali di dalam kehidupan kita sendiri ataupun kita melihat keberadaan orang lain, bagaimana ketika mereka berdoa, kita boleh melihat doa kita mungkin sudah 10 kali dijawab, 20 kali dijawab, tetapi doa orang tersebut tidak dijawab. Ya, kalau boleh kita katakan dulu kita masih muda sampai tua, kita melihat doanya nggak pernah dijawab. Menjadi sesuatu hal yang ironi. Dengan kata lain, orang yang lain termasuk kita, doa kita dijawab oleh Tuhan, tetapi untuk orang tersebut doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Doa memang merupakan sebuah jawaban doa memang merupakan sebuah misteri. Tetapi firman Allah mengajarkan di dalam kehidupan kita bagaimana cara supaya doa kita itu menjadi doa yang dijawab. Ya, bukan doa yang sia-sia, tetapi doa yang dijawab. Meskipun di dalam doa itu ada yang dijawab oleh Tuhan, ada yang ditunda oleh Tuhan, ya, bahkan tidak dijawab oleh Tuhan atau langsung dijawab oleh Tuhan. Tetapi mungkin dari 50 permohonan doa kita kepada Tuhan, sangat-sangatlah tidak mungkin 50 doa itu yang kita minta sama Tuhan tidak ada yang dijawab satupun. Itu juga sesuatu hal yang tidak mungkin. Karena kita tahu firman Tuhan mengajar Bapa Allah Tuhan Yesus itu adalah Bapa kita, ya, Bapa yang baik. Masakan anaknya meminta, dia tidak memberikan, minta roti dia tidak memberikan, atau memberikan tapi memberikan batu, ya. Jadi kita harus sadari bersama-sama bahwa di dalam setiap kehidupan kita harus kita pahami, harus kita mengerti bagaimana supaya doa kita itu menjadi doa yang dijawab oleh Tuhan. Nah, sore hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat pengalaman daripada sebelumnya kita mau melihat terlebih dahulu dalam Yakobus yang sudah kita baca tadi. Yang pertama dikatakan bagaimana doa itu bisa menjadi doa yang dijawab, doa yang mempunyai kuasa. Yang pertama di sana dikatakan doa orang yang benar, ya. Jadi orang yang meminta kepada Tuhan, orang yang berdoa kepada Tuhan, syaratnya dia harus menjadi orang yang benar. Ini harus dipahami terlebih dahulu, ya. Di bagian yang lain, ketika kita menyembah, biarlah kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Orangnya benar. Dan benar di sini bukan benar menurut diri sendiri, bukan benar menurut kata orang, tetapi benar menurut firman Tuhan. Ini harus disadari terlebih dahulu. Kita ingat di dalam di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang melakukannya siang dan malam. Orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang kesukaannya melakukan perintah Tuhan, dalam bahasa Indonesia masa kini, ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tidak layu daunnya dan selalu berbuah pada musimnya. Dan perhatikan pada bagian ayat yang ketiga terakhir, apa saja yang dikerjakan, apa saja yang diusahakan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Dengan kata lain, apa saja yang didoakan, apa saja yang diminta, Tuhan memberkati. Ya. Orang benar ternyata menurut Mazmur itu adalah orang yang menjadikan Alkitab, yang menjadikan firman Tuhan itu
sebagai dasar di dalam kehidupannya. Ya, karena dikatakan yang kesukaannya itu ialah Taurat Tuhan. Yang kesukaannya itu ialah firman Tuhan. Orang kalau suka, orang itu akan selalu memberikan waktu, orang itu selalu mengusahakan waktu untuk melakukan apa yang menjadi kesukaannya. Nah, demikian juga dengan kehidupan orang benar. Maka untuk memenuhi apa yang menjadi kesukaannya, apa yang menjadi kegemarannya adalah membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Ternyata tidak hanya cukup itu saja, tetapi firman yang dia baca, firman yang dia renungkan itu juga dilakukan. Ya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kapasitas dalam kehidupan kita berjemaat mendengar firman Tuhan hampir semua jemaat sama. Ya, mereka rutin tiap minggu ibadah, ada yang Kamis, ada yang doa pagi, ya. Mereka dengar firman Tuhan. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah ada sebagian mereka firman Tuhan itu tidak menjadi kesukaan, tetapi firman Tuhan itu hanya sebagai sebuah liturgi ibadah. Hanya dibaca, hanya didengar ketika dia beribadah. Tetapi ketika dia tidak beribadah, ketika tidak bersekutu bersama-sama, maka firman Tuhan itu tidak didengar. Artinya apa? Firman Tuhan itu tidak menjadi kesukaan. Ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena firman Tuhan itu menjadi kesukaan, maka sudah pasti kehidupan kita akan didorong untuk melakukan firman Tuhan. Mengapa harus melakukan firman Tuhan? Karena di sana dengan didorong melakukan firman Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Jadi ketika kita kesukaannya adalah firman Tuhan, kita didorong. Benar tak Tuhan itu hidup? Akan ada timbul pertanyaan seperti itu. Benar tak Tuhan itu kuasanya besar? Ya. Tetapi karena kita melakukan firman Tuhan, maka di sana kita akan mendapati firman yang hidup. Kita akan mendapati apa yang disampaikan oleh firman itu hidup. Ya. Jadi kisah Yesus itu tidak hanya sebuah kisah yang 2000 tahun yang lalu. Kalau boleh saya gambarkan, ketika mungkin berbicara mengenai Yesus yang membangkitkan Lazarus, maka kalau boleh saya katakan, kita merasa seolah-olah hari itu kita berada di rumahnya Marta dan Maria. Ya. Kita ada bersama-sama dengan Yesus. Kita ada bersama-sama dengan gemuruhnya orang banyak. Dan kita sama-sama juga pada waktu apa yang saya katakan ketika kita membaca bagaimana Yesus itu hidup, kita boleh menikmati bagaimana ketika Maria itu marah, ketika Marta itu marah, ketika orang banyak itu marah, dan itu menjadi sebuah introspeksi di dalam kehidupan kita. Ya, seringkali kita dalam menghadapi banyak hal, perkara, masalah, persoalan, kita tidak datang kepada Tuhan lebih dahulu, kita tidak meminta petunjuk kepadanya lebih dahulu, tetapi yang seringkali yang kita lakukan menurut kehendak kita, menurut kemauan kita, dan ketika gagal kita mulai marah-marah sama Tuhan. Ya. Dan ketika peristiwa Lazarus yang mati itu, maka kita bisa menikmati bagaimana ketika Tuhan itu hadir di sana dan bagaimana Tuhan memanggil nama Lazarus untuk bangkit dari kubur. Kita nikmati bahwa firman itu firman yang hidup. Dan ketika kita berhasil ya membawa di dalam kehidupan kita seperti itu, maka kita pun bisa mengangkat kehadiran Tuhan itu di tengah-tengah persoalan permasalahan yang sedang kita hadapi. Dengan kata lain,
Ketika kita mempercayai Yesus membangkitkan Lazarus dari kubur, maka kita pun juga mempercayai Yesus mampu menolong dan menyembuhkan dalam hidup kita. Kita mempercayai bahwa Yesus mampu menolong dan memberkati di dalam kehidupan kita. Nah, ini orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan kesukaannya ialah melakukan perintah-perintah Tuhan. Jadi hal yang pertama yang harus disadari adalah supaya doa kita itu menjadi doa yang berkuasa, doa yang dijawab, maka terlebih dahulu kita harus memiliki satu kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Lalu kemudian yang harus kita sadari adalah berdoa dengan iman. Ya. Berdoanya berdoa dengan iman. Artinya iman di sini adalah percaya dan mempercayakan. Kita ingat ketika Yesus berkata, "Marilah kepadaku hai kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Artinya bahwa ketika kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Marilah, ya, kita datang kepada Tuhan. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, adakah kita percaya bahwa Tuhan mampu menolong kita? Dan juga adakah kita percaya untuk mempercayakan apa yang menjadi masalah dan persoalan kita kepada Tuhan? Itu menjadi sebuah pertanyaan. Kadang ada orang yang datang kepada Tuhan, ya, dia menangis di hadapan Tuhan, dia memuji nama Tuhan, dia memanggil nama Tuhan, tetapi dia tidak mempercayai bahwa Yesus sanggup menolong dalam hidupnya. Tetapi dia tidak mempercayai bahwa Yesus sanggup melepaskan yang menjadi beban keberatan di dalam hidupnya. Jadi doa kita hanya sebatas doa sampai di depannya Yesus. Doa kita hanya sebatas doa yang memanggil nama Yesus. Tetapi doa kita belum menyentuh untuk kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena kita tidak percaya dan kita tidak mau mempercayakan. Ya. Ketika saudara, mungkin Pak Kahono punya mobil baru begitu ya. Lalu saya ada di situ, lalu kemudian ada keperluan ngantar kaum bapak, kaum ibu. Ya. Pak Kahono tahu saya bisa nyetir. Tapi ketika Pak Kahono tidak menyerahkan kuncinya kepada saya, Pak Kahono hanya sekedar datang kepada saya, tetapi tidak mempercayakan kunci mobilnya itu untuk saya bawa. Ya. Dan itu seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, ketika kita beriman, kita percaya bahwa yang kita doakan itu sudah dijawab, bahwa yang kita doakan itu sudah kita terima, bahwa yang kita doakan itu sudah terjadi. Yesus memuji seorang perwira yang ada di Kapernaum. Ya, ketika dalam perjalanan ke rumah daripada Yairus, ya, Yesus Pak perwira ini bilang, "Tuhan, hambaku di rumah ini sakit. Tapi Tuhan nggak perlu ke rumahku. Aku tidak layak." Ya, dia katakan bahwa meskipun dia sebagai atasan, dia punya bawahan, tetapi sebagai atasan dari bawahan itu dia masih punya atasan lagi. Dan Yesus berdoa dari tempat di mana perwira Kapernaum itu berada. Dan yang luar biasanya ketika perwira ini pulang sampai di rumah, ternyata hambanya itu sudah sembuh. Lalu Yesus tanya, "Jam berapa ini hambaku ini sembuh?" Dan perwira ini tahu bahwa jam yang disebutkan itu adalah jam pada saat perwira Kapernaum ini percaya kepada Tuhan, ketika perwira Kapernaum ini mempercayakan sakit hambanya itu kepada Tuhan. Mukjizat itu terjadi di dalam kehidupannya. Kita mau coba lihat sore hari ini
satu pengalaman di dalam kehidupan Hizkia. Kita mau buka di dalam 2 Raja-Raja 20. 2 Raja-Raja 20 ayat pertama. Ya, ayat pertama sampai yang ke-11. Kita mau lihat terlebih dahulu bagaimana keberadaan daripada Hizkia itu. Ayat yang kedua dan yang ketiga kita lompat, kita baca. Jadi kisahnya begini. Ayat yang pertama, bahwa Hizkia ini sedang menderita sakit, ya. Lalu Tuhan memberitahu kepada Yesaya, tolong kamu ke rumahnya, ke tempatnya Raja Hizkia, kamu beritahu dia mau mati 3 hari lagi, ya. Jadi supaya dia siap-siap, pesan-pesan, ya, pesan sama istrinya, pesan sama anaknya, pesan sama kabinetnya, mungkin kira-kira seperti itu, ya. Dan setelah itu saudara, Hizkia tahu, Hizkia langsung dia menghadap ke tembok, dia berteriak, kalau boleh saya katakan di sana, dia merintih. Jadi kalau boleh saya bilang, saya katakan ini doanya orang yang hancur itu seperti ini kira-kira. Nah, tapi sebelumnya kita mau lihat terlebih dahulu Hizkia ini sebenarnya bagaimana. Ayat yang ketiga, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Yang pertama kita lihat di sini mengenai Hizkia, dia adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Dia adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Dikatakan di sana Hizkia ini profil orangnya adalah dia setia, tulus dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Ya, dengan kata lain dia orangnya usaha hidup benarlah di hadapan Tuhan. Firman Tuhan itu dia lakukan, dan itu memang benar demikian keberadaan daripada Hizkia. Ya. Jadi kita tahu di sini mengapa doa Hizkia itu mempunyai kuasa. Dia sudah ditentukan oleh Tuhan mati. Ya. Tapi pada akhirnya enggak jadi. Bahkan ditambah 15 tahun lagi umurnya. Jadi kita lihat di sini bahwa yang membuat doanya Hizkia itu benar, yang pertama adalah kehidupan Hizkia benar di hadapan Tuhan. Ya. Lalu kemudian yang berikut kita boleh melihat, ya, dalam pasal yang ke-20 ayat yang kedua, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ayat yang ketiga tadi, bagian terakhir, kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ya, jadi Hizkia doanya enggak sekedar berdoa biasa. Jadi kalau boleh saya katakan, Hizkia ini benar-benar doanya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sikap doanya Hizkia itu adalah sikap doa yang penuh dengan iman. Penuh dengan iman, dia percaya bahwa dia akan diberi panjang umur oleh Tuhan dan sakitnya disembuhkan. Dan yang kedua, Hizkia mempercayakan sakit penyakitnya itu kepada Tuhan. Ya, sehingga yang terjadi adalah sebelum sampai Yesaya itu keluar dari pintu gerbang, Tuhan bilang, yes, kamu balik lagi, balik. Ya, balik lagi. Mungkin Yesaya tanya, kenapa Tuhan kamu ngomong lagi sama Hizkia? Dia nggak akan mati. Umurnya tak tambah lagi 15 kali ulang tahun. Loh, luar biasa, saudara. Ya, luar biasa. Ini yang namanya sadek saknyek. Berdoa dan dijawab oleh Tuhan.
Ternyata Hizkia hidupnya hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan itu, hidup yang melakukan perintah Tuhan itu nggak sehari dua hari, saudara. Itu adalah sebuah bangunan yang dibangun bertahun-tahun. Ya. Jadi jika hari-hari ini saudara bisa menikmati kuasanya Tuhan, berkatnya Tuhan itu senantiasa tercurah atas kehidupan saudara, itu karena saudara membangun hidup saudara untuk benar, untuk berkenan kepada Tuhan, itu buahnya itu bertahun-tahun. Ya, jadi nggak bisa benarnya itu hanya sehari, 2 hari, setelah itu 3 hari, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 hari dan seterusnya. Nggak benar di hadapan Tuhan, tidak bisa seperti itu. Tetapi itu terus dari tahun ganti tahun ganti tahun, seperti orang nabur begitu loh, saudara. Ya, kita nggak sadar bahwa kita sudah sampai kepada satu titik di mana di kehidupan kita di hadapan Tuhan, ya meskipun penuh dengan kekurangan itu ada, tetapi telah sampai kepada satu titik standar. Ya, Tuhan punya standar tinggi, punya standar rendah. Ya, bolehlah kita pakai standar yang rendah. Hidup kita sudah berkenan benar di hadapan Tuhan. Ya, dan itu yang membuat mengapa ketika kita berdoa, doa kita itu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Firman Tuhan mengajar untuk memindahkan gunung itu nggak perlu iman 1 piring, ya, tapi iman cukup sebiji sesawi, cuwilik kayak beleduk. Itu yang namanya biji sesawi. Itu ternyata sudah mempunyai kuasa yang luar biasa. Nah, ini yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Ya, setiap kali kita mendengar firman Tuhan, tidak usah menunda-nunda waktu untuk melakukannya. Sebisa kita, semampu kita. Kalau kita tidak mampu, kita mohon kepada Roh Kudus. Roh Kudus tolong, Roh Kudus mampukan untuk aku boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Roh Kudus akan topang, Roh Kudus akan tolong. Ya, setiap kehidupan kita pasti ada sisi-sisi lemah, ada sisi-sisi salah, ada sisi-sisi yang kalau dalam firman Tuhan dikatakan kita seringkali dicobai bukan oleh hal-hal yang luar biasa, tetapi kita dicobai oleh keinginan-keinginan kita. Ya, dan itu Roh Kudus akan menolong memampukan sehingga keinginan-keinginan yang berdosa, keinginan-keinginan yang Tuhan tidak berkenan itu tiba-tiba ada rasa jijik. Ya, tiba-tiba ada rasa tidak suka. Tiba-tiba ada rasa bahwa itu sesuatu hal yang membahayakan di dalam kehidupan kita. Ketika orang percaya sudah mulai ada rasa dia benci dosa, dia muak dengan dosa, dan dia lebih senang dengan hal-hal yang kalau boleh saya katakan hal yang benar di hadapan Tuhan, itu sesuatu hal yang luar biasa sekali. Ya, artinya kita sedang membangun sebuah persekutuan dengan Tuhan yang kuat. Dan itu yang akan membawa di dalam kehidupan kita, doa kita mempunyai kuasa. Jadi jangan harap ketika hidup kita itu tidak benar di hadapan Tuhan untuk doa kita dijawab. Ya, mungkin saudara bisa memberi saya sesuatu mungkin, ya, supaya doa saudara jawab. Enggak. Jawaban doa itu bukan dari saya. Jawaban doa itu dari Tuhan. Saudara mau kasih saya rumah, kasih saya mobil, kalau Tuhan tidak jawab, ya Tuhan tidak jawab. Tapi ketika saudara datang, saudara yang katakan, Pak Gembala, bantu saya di dalam doa, tolong saya bantu di dalam doa. Dan ketika saudara hidupnya benar, maka doa saudara pasti akan dijawab oleh Tuhan. Ya, mari dalam hidup kita hari-hari ini kita mau bangun hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita boleh menikmati kuasa daripada doa itu hadir di dalam kehidupan kita. Supaya kita boleh menikmati kuasa doa yang kita panjatkan kepada Tuhan itu yang boleh menurunkan api turun dari langit. Ya, kalau boleh saya katakan, kuasa yang memberkati 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang itu boleh terjadi.
Puasa yang berdoa atas sakit penyakit itu disembuhkan. Bahwa hidup ini benar di hadapan Tuhan, dan berdoalah dengan iman. Maka doa-doa yang saudara panjatkan akan menjadi doa yang berkuasa. Berdoalah terus, Tuhan hidup, Tuhan ada, Tuhan berkuasa. Immanuel, Tuhan memberkati.